Sahabat guru hebat, kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini, saya kembali menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada sahabat guru hebat yang telah mengajukan beberapa pertanyaan, khususnya mengapa makalah belum memenuhi syarat untuk memperoleh penilaian angka kredit 2,00 atau 2,500 sehingga betul dijadikan sebagai acuan oleh sahabat guru hebat penyebab dari kendala tersebut. Oleh sebab itu, saya kembali mengajak sahabat guru hebat yang belum sempat untuk melakukan like dan subscribe pada channel Cara Mudah Naik Pangkat Guru, maka saat inilah kesempatannya untuk memberikan like dan subscribe. Nah, untuk itu, saya kembali akan berbagi cara mudah untuk membuat makalah, khususnya secara lengkap memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Oleh sebab itu kita mulai dari tahapan yang pertama, yaitu bahwa sahabat guru hebat sudah memahami semua bahwa makalah ada berbagai bentuk. Ada 4 bentuk yang bisa sahabat guru hebat semua pahami. Yang pertama adalah tinjauan ilmiah, yang kedua adalah best practice, kemudian yang ketiga itu adalah dalam bentuk jurnal hasil penelitian, dan juga dalam bentuk presentasi di forum ilmiah. Nah, kita lihat perbedaan antara tinjauan ilmiah, makalah dalam bentuk tinjauan ilmiah, dan best practice. Yang pertama, di tinjauan ilmiah, fokusnya adalah ide maupun gagasan penulis dalam upaya mengatasi berbagai masalah pendidikan formal dan pembelajaran yang ada di satuan pendidikan, seperti yang saya kutip dari Kemdikbud 2016 di halaman 31. Nah, bedanya dengan best practice itu adalah karya tulis, sama-sama karya tulis, yang berisi pengalaman terbaik dalam proses pembelajaran. Pengalaman terbaik lebih menekankan kepada ide yang brilliance, ide yang cemerlang, yang digunakan oleh sahabat guru muda untuk mengatasi berbagai permasalahan. Ini adalah masuk pada kategori best practice. Nah, tentu saya akan coba rangkum bagaimana tahapan membuat makalah untuk memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan. Yang pertama tentu adalah awali dengan menemukan permasalahan. Khususnya permasalahan pembelajaran itu bisa kita kategorikan dari inovasi pembelajaran, pengembangan kurikulum, serta peningkatan profesionalisme guru. Nah, tentu setelah ketemu, upaya memperbaiki pembelajaran harus diawali dengan mengungkapkan permasalahan di sekolah, di satuan pendidikan yang diampu, khususnya untuk dicarikan solusinya. Nah, di tahap yang ketiga, tentu yang penting ketika kita sudah menemukan permasalahan, poin berikutnya adalah bagaimana sahabat guru hebat melakukan kajian literatur mengacu pada masalah yang akan dicarikan alternatif penyelesaiannya. Nah, tentu dilanjutkan dengan memahami kerangka. Kerangka tinjauan ilmiah maupun best practice itu sama-sama terdiri dari 4 bab. Yang di luar dari bagian awal dan bagian penunjang, maka ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 pembahasan, serta bab 4 adalah kesimpulan dan saran. Nah,
Di selanjutnya, itu adalah saya akan coba berikan ada kurang lebih 12 pedoman yang bisa digunakan sebagai acuan, digunakan untuk masalah yang betul-betul berasal dari pembelajaran di satuan pendidikan. Yang pertama adalah peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional, penyusunan kurikulum dan RPP serta bahan ajar, penyusunan program kerja dan perencanaan pendidikan, pengembangan metodologi mengajar, penilaian proses dan hasil pembelajaran peserta didik, kemudian penggunaan dan pengembangan teknologi informasi dalam pembelajaran, termasuk juga inovasi proses pembelajaran, peningkatan kompetensi profesional, penulisan publikasi ilmiah, dan juga termasuk pengembangan karya inovatif, serta kemampuan untuk mempresentasikan hasil karya, dan termasuk di dalamnya adalah sahabat guru hebat yang mendapat tugas tambahan yang relevan dengan fungsi di satuan pendidikan. Ini penting untuk dicarikan alternatif penyelesaian masalahnya dan layak untuk sahabat guru hebat pilih untuk tetapkan sebagai masalah. Nah, di berikutnya adalah saya mempunyai satu contoh makalah. Dari makalah ini akan saya teruskan menjadi penelitian tindakan sekolah. Lalu dari penelitian tersebut hasilnya akan saya terbitkan di dalam jurnal. Saya coba buat judul di makalah itu adalah upaya mengatasi kesulitan guru di sekolah binaan menulis butir soal sesuai pesan KD. Intinya adalah kesulitan guru di sekolah binaan menulis butir soal sesuai pesan KD. Ini masalah. Masalah ini akan kita lakukan, kita buatkan tinjauan makalah dalam bentuk tinjauan ilmiah dan akan dipresentasikan. Kalau guru maka akan bisa mendapatkan nilai 2,2 dengan catatan harus ada makalahnya dan juga akan dipresentasikan di forum ilmiah. Sedangkan kalau pengawas ini akan bisa memperoleh angka kredit total 2,500. Nah, berikutnya dari kajian literatur yang sudah kita lakukan, kita lanjutkan dengan melakukan penelitian untuk hasil kajian yang sama, tetapi judulnya akan kita ubah, yaitu judulnya menjadi peningkatan kompetensi guru jenjang SMA, SMK dalam menyusun butir soal ujian sekolah berbasis komputer melalui pendampingan in-on-in Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, kalau ini lengkap, maka angka kredit 4,00 akan sudah diperoleh. Nah, berikutnya hal yang sama, makalah ini bisa kita terbitkan di jurnal. Jurnal yang ada di tingkat provinsi, maka nilainya adalah angka kreditnya akan memenuhi 2,00. Nah, jika sahabat guru hebat ingin membuat best practice, maka salah satu yang bisa saya usulkan itu adalah cara mudah membuat prota dan prosem pada kompetensi dasar pandemi COVID-19 berbasis Excel pada semua mapel. Nah, disinilah kecemerlangan ide, khususnya bagaimana membuat prota, cara mudah membuat prota dan prosem berbasis Excel untuk semua mata pelajaran dalam waktu yang relatif singkat. Ini akan bisa digunakan untuk membuat best practice dengan format sama dengan tinjauan ilmiah. Nah, dari permasalahan ini tentu saya akan mencoba untuk melihat ada 8 hal yang menjadi faktor penyebab kenapa makalah belum memenuhi kriteria penilaian, penetapan angka daftar usul, penetapan angka kredit. Yang pertama tentu harus diperhatikan adalah fokus mengatasi masalah pendidikan formal pada satuan pendidikan. Yang berikutnya adalah terkait dengan judul, abstrak, kelengkapannya, kesesuaian bab 1, bab 2, dan bab 3,
masalah, tujuan dan kesimpulan dan saran. Pembahasan harus fokus pada upaya mengatasi masalah pendidikan formal dan pembelajaran yang ada di satuan pendidikan. Dan yang ketujuh adalah memuat daftar rujukan serta kelengkapan lampiran berupa tabel dan gambar yang mendukung upaya yang dilakukan di satuan pendidikan. Nah, di berikutnya adalah makalah yang belum memenuhi itu tentu faktornya adalah karena memang harus relevan dengan bidang pendidikan formal seperti masalah pembelajaran dan tugas pokok guru pada satuan pendidikan. Ini yang penting karena di pembahasan itu harus data yang digunakan betul berasal dari satuan pendidikan dan mencerminkan satuan pendidikan yang diajar di kelas masing-masing. Data-data inilah yang betul bisa mendukung kelengkapan daripada makalah yang dikirim. Di berikutnya adalah tentu juga yang menjadi permasalahan cukup penting itu adalah bagaimana sahabat guru hebat untuk membedakan antara masalah yang diajukan khususnya pada sebelum pandemi COVID-19 yang menggunakan pembelajaran tatap muka dan masa pandemi COVID-19 yang tentunya adalah fokus pada pembelajaran daring. Faktor yang berikutnya adalah keaslian makalah diragukan. Untuk mencegah keaslian makalah diragukan oleh tim penilai, maka sahabat guru hebat semuanya harus betul-betul melengkapi lampiran yang diperlukan dan data-data pendukung selengkap-lengkapnya. Berikutnya juga dari faktor judul harus memenuhi dua aspek, yaitu apa permasalahan dan bagaimana mengatasi agar kualitas pembelajaran menjadi lebih baik khususnya pada aspek proses maupun hasil. Ini kuncinya. Nah, di berikutnya saya akan mencoba membuat alur ya. Di dalam membuat makalah itu fokusnya adalah apa permasalahan di sekolah, lalu bagaimana cara mengatasi, lakukan telaah kajian pustaka, dan inilah yang akan menghasilkan makalah tinjauan ilmiah. Lalu kalau ini mau diteruskan, maka akan jadi dilanjutkan dengan penelitian, bisa berupa PTK maupun berupa penelitian tindakan sekolah. Nah, dilengkapi, diseminarkan, kemudian diarsipkan di perpustakaan, mengikuti mekanisme yang benar, maka akan memperoleh angka kredit 4,00, sedangkan tadi di guru, kalau makalah tinjauan ilmiah itu minimal sudah memperoleh angka kredit 2,00. Nah, jika dilanjutkan dari hasil penelitian tadi setelah diterbitkan, ditempatkan di perpustakaan, lanjut dibuatkan makalah dan diterbitkan di jurnal ber-ISSN di tingkat provinsi, maka akan memperoleh angka kredit 2,00. Ya, berikutnya sahabat guru hebat, yang penting adalah bahwa makalah yang disusun itu tentu kalau memang dia adalah tinjauan ilmiah, makalahnya tinjauan ilmiah dan dipresentasikan di forum ilmiah, maka bagi pengawas, ini tadi sudah saya katakan, akan mendapatkan angka kredit 2,00, sedangkan guru minimal sudah dapat 2,00 dan kalau dipresentasikan nanti akan dapat 0,2. Nah, sedangkan untuk hasil penelitian dalam bentuk makalah hasil penelitian, jika mengikuti jurnal diterbitkan, ini tentu akan mendapatkan angka kredit tambahan 2,00. Berikutnya adalah di kerangka makalah tinjauan ilmiah, ini sudah saya jelaskan bahwa ada bagian awal, bagian isi,
dan juga kesimpulan serta bagian penunjang. Nah, di bagian awal jangan lupa ada memuat halaman judul, lembaran persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar serta lampiran, dan juga abstrak, termasuk bagian babnya. Ini ada bab 1, bab 2-nya adalah kajian pustaka, kemudian bab 3 adalah pembahasan, yang didukung kata kuncinya ini adalah data berasal dari satuan pendidikan. Datanya harus betul-betul dikaitkan dengan satuan pendidikan. Nah, berikutnya kalau di best practice, perbedaannya itu adalah pada pembahasan. Jadi bagaimana cara pemecahan masalah, menguraikan langkah-langkah atau cara-cara dalam memecahkan masalah, termasuk hambatan-hambatan yang harus diatasi yang dituangkan secara rinci. Nah, inilah bedanya best practice dengan makalah tinjauan ilmiah. Jadi ada hal yang rinci, termasuk kejelasan ide gagasan untuk menemukan alternatif mengatasi permasalahan. Maka di ide gagasan inilah best practice itu patut untuk yang dilakukan oleh sahabat muda sebagai pengalaman terbaik, patut ditiru oleh peneliti-peneliti atau penulis-penulis yang lain. Sedangkan bagian lainnya itu umumnya adalah mirip. Nah, begitu juga kesesuaian bab 1, bab 2, bab 3 dan daftar pustaka serta lampiran. Ini tentu upayanya adalah mengatasi permasalahan, itu saya kira sudah sesuai. Nah, dan cukup penting itu adalah kajian teori, karena di kajian teori ini betul-betul sahabat guru hebat menemukan teori yang mendukung dari upaya yang akan dilakukan. Nah, tentu untuk mengupdate kajian pustaka yang terbaru, saya sarankan ke sahabat muda untuk merujuk kepada Google Scholar untuk menemukan jurnal terupdate berdasarkan urutan tahun terbaru. Nah, di pembahasan tentu saya coba berikan alternatif pembahasan di sini, yaitu jika judul makalahnya adalah memaparkan upaya yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan itu. Misalnya kalau di sini saya berikan satu contoh adalah peningkatan tugas pokok dan kompetensi guru sebagai upaya mengatasi masalah pembelajaran, maka beban kerja pemenuhan guru itu yang menjadi penting untuk dirujuk, khususnya di Permendikbud nomor 15 tahun 2018 akan tuntas membahas tugas pokok guru itu yang sering saya katakan adalah Dikjarbing Rah Teh Lai Si. Ini menjadi penting ada di Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Nah, berikutnya juga kalau kita fokuskan lebih lanjut, tugas pokok guru itu harus didukung dengan 8 kompetensi guru mengajar, mulai membuka dan menutup pelajaran, kemudian keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan mengadakan variasi, serta keterampilan menyajikan pembelajaran dan keterampilan membimbing kelompok, baik itu kelompok kecil. Ini juga penting untuk menjadi acuan sahabat guru hebat semuanya. Nah, tentu di pembahasan harus didukung dengan kajian-kajian yang teori yang mendukung, sehingga rujukannya itu penting untuk sahabat guru hebat kutip. Nah, jangan lupa di daftar pustaka ini juga urutannya adalah peta Jukopen, pengarang, tahun, judul, kota, dan penerbit kalau itu berupa buku. Nah, inilah sahabat muda, sahabat guru semuanya, bahwa penting untuk melakukan pengecekan di dalam makalah yang dikirim, mudah-mudahan lengkap, memenuhi kriteria, dan akan memperoleh penilaian angka kredit sesuai dengan kelengkapan berkas yang sahabat guru hebat semua lakukan. Terima kasih sahabat guru hebat semuanya, sukses selalu dan salam sehat